kita sudah memasuki bulan April ya. Selama bulan ini, kita akan belajar tentang selflessness atau sikap kita yang tidak mementingkan diri sendiri. Untuk hari ini, kita akan belajar secara khusus dari kisah Ratu Esther. Bagaimana sejak awalnya Tuhan menciptakan dengan sebuah tujuan yang bukan cuma untuk keuntungan kita. Oleh karena itu, kalimat komitmen kita minggu ini adalah Tuhan menciptakan kita semua untuk sebuah tujuan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menciptakan setiap dari kita untuk sebuah tujuan besar yang Tuhan telah tetapkan sejak semulanya. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian berikut ini. Memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu adik-adik Impact Kids, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Elni. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang ratu di Alkitab yang akan mempertaruhkan kedudukan bahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang sebangsanya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa mengikuti ibadah Impact Kids Online. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan, serta sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan.
Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengar kisah tentang Ratu Esther? Esther adalah seorang Yahudi yang diangkat oleh Raja Ahasuerus untuk menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Di dalam kitab Esther disebutkan bahwa ia adalah seorang gadis yang sangat cantik sehingga membuat setiap orang ingin mengasihinya. Hal ini membuat Raja Ahasuerus juga menyukai Esther dan memilihnya untuk menjadi ratu adik-adik. Saat itu, Raja memiliki orang kepercayaan yang bernama Haman. Raja memang memerintahkan semua pegawainya untuk sujud kepada Haman. Namun, ada seorang pegawai raja yang bernama Mordekai dan tidak mau mengikuti apa yang Raja perintahkan adik-adik. Karena Mordekai adalah orang Yahudi. Mordekai yang juga adalah paman dari Esther tidak mau sujud kepada siapapun selain kepada Tuhan adik-adik. Dan hal ini membuat Haman tersinggung. Tetapi ia tidak mau sekedar membunuh Mordekai. Haman berencana untuk memusnahkan semua orang-orang Yahudi yang berada di kerajaan Ahasuerus pada saat itu. Haman pun mulai menghasut raja agar memperbolehkan pembinasaan dan pembunuhan orang-orang Yahudi yang berada di bawah kekuasaannya. Saat mengetahui hal ini, Mordekai langsung mencari Ratu Esther dan ia meminta Esther untuk menggunakan posisinya sebagai seorang ratu untuk membela bangsanya di hadapan raja. Namun adik-adik, ada satu kendala. Pada zaman itu, orang-orang tidak bisa sembarangan menemui raja. Bahkan, seorang ratu sekalipun harus menunggu raja yang memanggil dia untuk datang menghadapnya. Jika Ratu Esther melanggar hal tersebut, ia akan menerima hukuman berat adik-adik, bahkan hukuman mati. Tapi, ia masih punya harapan. Jika saat Ratu Esther menghadap raja dan sang raja mengarahkan tongkat emasnya, Esther akan selamat dan ia bisa menyampaikan kebutuhannya kepada raja. Oleh karena itu adik-adik, Ratu Esther pun menyanggupi permintaan pamannya dengan syarat seluruh bangsa Yahudi dan Ratu Esther sendiri akan berpuasa terlebih dahulu selama 3 hari untuk meminta pertolongan Tuhan. Setelah itu adik-adik, Ratu Esther pun memberanikan diri untuk pergi menghadap raja. Tuhan menyertai Esther adik-adik sehingga raja mengarahkan tongkat emasnya kepada Esther dan Esther pun tidak dijatuhi hukuman mati. Pada akhirnya, Esther berhasil menyelamatkan bangsanya dan membuat Haman dihukum. Adik-adik, coba kita bayangkan jika berada di posisi Ratu Esther pada saat itu. Sebagai seorang ratu, tentu saja hidup Ratu Esther sudah sangat enak dan nyaman. Bahkan, jika seluruh bangsa Yahudi di kerajaan itu akan dimusnahkan, mungkin Esther akan tetap hidup dan tenang di dalam istana. Akan tetapi, Esther menyadari bahwa Tuhan menempatkannya menjadi seorang ratu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk bisa menjadi berkat dan menyelamatkan orang-orang sebangsanya, Ratu Esther harus mempertaruhkan semuanya dengan pergi menghadap raja tanpa ada panggilan sebelumnya. Begitu juga dengan kita adik-adik, Tuhan sudah ciptakan kita dengan sebuah tujuan besar. Oleh karena itu, setiap hal yang kita miliki sekarang, baik itu berupa barang, talenta, atau status kita harus pakai itu semua untuk bisa membantu dan memberkati banyak orang di sekitar kita. Maka dari itu, kita ucapkan kalimat komitmen kita bersama-sama ya adik-adik. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ayat hafalan kita di minggu ini adalah kata-kata Mordekai kepada Esther yang bisa jadi pengingat untuk kita semua. Yuk kita baca Esther 4 ayat 14b. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin. Hai Kakit. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Ratu Esther kan? Jadi sekarang kita mau sama-sama membuat tongkat emas yang digunakan oleh Raja Ahasuerus
saat memberikan Ratu Ester kesempatan untuk berbicara kepadanya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 tangkai balon, atau bisa diganti pakai tongkat apapun atau kayu yang adik-adik punya di rumah ya. Kemudian kita akan butuh kertas mengkilap seperti ini. Yang satu dipotong panjang, yang satu dipotong seperti bentuk kotak. Potongnya nggak harus rapi-rapi banget, karena nanti ini akan digunakan untuk membungkus tangkainya. Kemudian kita juga akan membutuhkan kertas-kertas bekas. Ini adik-adik kalau ada kertas bekas atau koran bekas di rumah bisa dipakai. Kemudian juga kita akan pakai alat tulis, kemudian ada krayon, dan juga lem, gunting, dan selotip. Nah, untuk mempermudah adik-adik semua, kalian bisa potong dulu selotipnya kecil-kecil ya, supaya nanti begitu kita mau pakai sudah ada semua bahan-bahannya. Nah, pertama-tama kita akan bungkus tangkainya pakai kertas yang tadi kita sudah potong memanjang ya. Nggak apa-apa kalau dia ujungnya itu nggak ketutupan kertas, nggak usah bingung karena nanti kita bisa tutup lagi pakai kertas sisanya. Oke. Kalau sudah diukur kita bisa langsung tempel aja. Selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk melilit. Jadi kita lilitkan kertas emas ini di tangkai balon. Nah, bagian tangkainya itu sudah jadi. Sekarang kita mau bikin bagian atasnya dari kertas bekas. Jadi kertas bekasnya akan kita remas kayak jadi bentuk bola ya, jadi bola-bola kecil. Oke, kalau udah di remas satu, kita coba masukkan dia. Kita ukur-ukur, kita bentuk-bentuk supaya dia ada di tengah ya adik-adik. Lalu kita tutupi lagi dengan kertas yang berikutnya. Oke, buat kakak segini udah cukup, tapi kalau kalian merasa ini kurang besar, boleh ditambahin kertas bekasnya lagi ya. Kita mau tutup bagian atas dari tongkatnya ini menggunakan kertas emasnya. Caranya gimana? Kita taruh dia di tengah, lalu kita coba ukur dulu. Nah, kalau misalkan ini terlalu besar, kita bisa potong lagi kertasnya jadi lebih kecil ya adik-adik. Oke, sekarang tongkatnya udah jadi, tapi kita masih mau hias tongkatnya. Di sini kakak udah punya kertas, kita mau hias bentuk permata-permata ya. Sama kakak mau gambar permata yang bentuknya bulat. Nah, sekarang kakak di sini udah punya 3 diamondnya, dan kita mau langsung tempel di sekitar tongkatnya. Kita pakai lem, kita tempelkan. Nah, ini dia tongkat emas Raja Ahasveros. Jangan lupa adik-adik untuk cobain juga di rumah ya. Lalu kalau sudah, bisa kirimkan ke nomor call center Impact Kids. Bye-bye! Cinta tanpa imbalan, karena memang Tuhan yang sayang.
berkorban untuk kamu dan aku. Karena Tuhan sayang, berkorban untuk kamu dan aku. Karena Tuhan sayang, Dia sungguh baik, Tuhan sangat baik. Dia mati bagiku, Dia sungguh baik, Tuhan sangat baik. Dia berkorban untukku, Dia sungguh baik, Tuhan sangat baik. Dia mati bagiku, Dia sungguh baik, Tuhan sangat baik. Dia berkorban untukku. Wow, keren banget kisah firman Tuhan yang telah kita saksikan hari ini. Aku juga mau menggunakan hidupku untuk menjadi berkat bagi banyak orang seperti Ratu Esther. Nah, untuk kalian yang sudah mengerjakan aktivitas minggu ini, kalian bisa kirimkan ke nomor call center Impact Kids di bawah ini ya. Atau upload hasilnya ke Instagram dan tag IG Impact Kids. Minggu depan kita akan kembali lagi di hari Minggu jam 8 pagi untuk belajar dari kerendahan hati Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dalam Impact Kids Online minggu depan. Jadi jangan ketinggalan ya. See you everyone. God bless you.